Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi pada pertemuan kita yang keenam, mata kuliah analisis dan interpretasi citra. Semoga kita dipertemukan dalam kondisi sehat beserta keluarga kita masing-masing di rumah. Tema pada pertemuan kita kali ini adalah komposit citra multispektral. Untuk memulai perkuliahan ini, kawan-kawan, marilah kita awali dengan bacaan dan pujian kebaikan atas nama Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak, mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga amal ibadah mereka mendapatkan balasan yang berlipat, dan semoga ilmu yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Tak lupa kawan-kawan mahasiswa, saat ini kita masih menghadapi kondisi pandemik. Diharapkan kita selalu untuk waspada dan mematuhi atau berdisiplin tentang protokol kesehatan. Untuk itu, marilah kita selalu menjaga diri kita sendiri, keluarga, komunitas, serta bangsa ini dari incaran COVID-19. Kawan-kawan, citra multispektral telah kita bahas pada bab sebelumnya, merupakan citra yang mempunyai 3 atau lebih saluran perekaman pada panjang gelombang yang sempit dari spektrum tampak sampai pada gelombang inframerah termal. Banyaknya saluran ini tentunya dapat membingungkan, tetapi dengan pemahaman yang baik tentang sifat pantulan objek, tentunya pemanfaatan citra ini akan sangat berdaya guna. Pewarnaan saluran melalui warna dasar RGB atau yang biasa disebut dengan komposit warna suatu citra adalah untuk memberikan kesan tampilan suatu objek berdasarkan sifat pantulannya sehingga mudah untuk dikenali. Tampilan monokromatik hanya terdiri dari saluran tunggal, umumnya ditampilkan dalam nilai kecerahan atau skala abu-abu. Secara visualisasi, nilai kecerahan ini mengikuti konvensi di mana nilai 0 disajikan dalam warna hitam atau rona sangat gelap, berangsur-angsur ke abu-abu, dan nilai sangat tinggi berwarna putih atau rona sangat terang. Hal ini sesuai dengan persepsi mata manusia. Gelap berkorelasi dengan nilai pantulan yang rendah, dan cerah atau terang berkorelasi dengan banyaknya pantulan. Kawan-kawan, misalnya kita memiliki suatu citra dengan saluran merah. Visualisasi rona gelap semakin gelap menunjukkan pantulan spektrum merah yang sangat rendah. Dan sebaliknya, tampilan semakin putih mewakili nilai pantulan spektrum merah yang sangat kuat. Secara sederhana dapat kita analogkan dengan lukisan pasir yang sering kita jumpai pada berbagai media informasi. Pasir yang ditata pada bidang transparansi, misalnya kaca, dengan intensitas jumlah yang berbeda, bila disorot dengan sinar berwarna kuning misalnya, akan menggambarkan suatu bentuk objek berwarna kuning. Bentuk objek berwarna kuning ini sangat tergantung dari intensitas kerapatan pasir pada bidang transparan tersebut. Semakin rapat intensitasnya, warna semakin gelap, dan semakin jarang warna akan semakin kuning. Hal ini juga berlaku untuk spektrum warna yang lain. Bahkan pada saluran inframerah yang secara kasat mata, sejatinya manusia tidak akan dapat melihat atau mengindra sinar inframerah tersebut. Kawan-kawan, ini adalah tampilan citra Landsat TM Pantai Barat Semenanjung Kaweno di Michigan Utara. Setiap gambar dibangun dari nilai numerik atau digital number yang berkorelasi dengan intensitas dari radiasi yang dibantulkan atau dipancarkan rata-rata untuk interval spektral atau saluran yang ditampilkan. DN atau digital number berkisar dari 0 sampai 255.
Tingkat abu-abu gambar yang dihasilkan dari hitam DN0 hingga putih DN255 dan rentang abu-abu tua hingga abu-abu sangat terang atau sangat muda. Teori dasar warna dalam spektrum tampak adalah warna disusun oleh 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Dalam bahasa Inggris ini biasa disebut dengan red, green, blue, atau ya dengan singkatannya kita pakai bahasa Jawa saja RGB. Warna selain warna dasar tersebut terjadi karena kombinasi ketiga warna tersebut. Warna terjadi karena adanya cahaya yang menimpa objek dan objek tersebut memantulkan cahaya dan ditangkap oleh retina mata kita. Objek berwarna merah karena sifat pigmen tersebut, benda tersebut memantulkan warna merah dan menyerap warna yang lain. Objek berwarna hitam karena sifat pigmen tersebut menyerap semua warna. Objek berwarna putih karena sifat pigmen benda tersebut memantulkan semua warna. Cara menghasilkan warna cahaya baru dengan mencampurkan 2 atau lebih warna cahaya disebut pencampuran warna aditif, di mana aditif dalam bahasa Inggris berarti penambahan. Misal warna kuning dihasilkan dengan menambahkan warna cahaya primer hijau pada cahaya merah. Warna-warna utama cahaya merah, hijau, biru selanjutnya dikenal sebagai warna-warna utama aditif atau aditif primaris. Pencampuran warna secara aditif hanya dipergunakan dalam pencampuran warna cahaya. Hasil pencampuran warna cahaya menunjukkan gejala yang berbeda pada pencampuran warna pigmen atau pewarna. Warna cat merah dapat dihasilkan dengan mencampur cat warna primer magenta dan cat warna primer yellow atau kuning. Pada kasus ini, mencampurkan 2 atau lebih cat berwarna sebenarnya adalah mengurangi intensitas dari jenis warna cahaya yang dapat terpantul kembali oleh cat tersebut. Pencampuran seperti ini, misalnya dengan menggunakan pewarna atau cat, kemudian disebut dengan pencampuran warna secara subtraktif. Subtraktif berarti pengurangan. Warna utama dalam bahan pewarna kemudian lazim disebut dengan warna primer subtraktif atau subtraktif primaris. Citra merupakan representasi dari penginderaan visual manusia, sehingga lebih mudah menyampaikan suatu pesan melalui hal-hal yang dapat diindera oleh mata. Sesuai dengan konsep warna spektrum tampak, konsep RGB dapat diterapkan untuk komposit citra melalui pewarnaan saluran. Satu himpunan data atau dataset citra multispektral dapat terdiri atas 3 saluran yang masing-masing dapat diberi warna merah, hijau, dan biru, seperti tampak pada tampilan kita ini. Atau dapat diartikan komposit warna citra multispektral hanya dapat menampilkan 3 saluran yang dipilih, walaupun citra tersebut mempunyai lebih dari 3 saluran atau bahkan mungkin ratusan saluran. Komposit citra bertujuan untuk menghasilkan citra baru dari penggabungan 3 saluran yang mampu menampilkan keunggulan saluran-saluran penyusunnya. Seperti pada tampilannya tentunya. Kemudian, warna pada citra komposit terdiri dari warna asli dan warna semu. Citra komposit warna asli tersusun atas citra dengan saluran biru, hijau, dan merah, dan tiap saluran ini diberi warna seperti warna aslinya, yaitu biru, hijau, dan merah, seperti pada tampilan. Komposisi warna seperti ini merupakan warna pada spektrum tampak, sehingga kenampakan pada citra menggambarkan apa yang dilihat oleh mata manusia. Untuk tujuan interpretasi visual, citra ini sangat baik, karena bisa mempunyai resolusi spasial yang tinggi. Kawan-kawan,
Ini adalah tampilan Citra Ikonos Kampus 1 UMS yang direkam pada tahun 2004. Penetapan warna untuk tampilan setiap saluran citra multispektral dapat dilakukan dengan cara yang sangat bergantung pada tujuan aplikasi, atau bahkan kita dapat sesukanya, interpreter dapat sesukanya memberikan pewarnaan. Ini tentunya sesuai dengan tujuan masing-masing dari apa yang akan dicapai. Hal yang terjadi adalah warna target pada citra ditampilkan tidak memiliki kemiripan dengan warna aslinya. Produk yang dihasilkan dikenal sebagai citra komposit warna semu. Citra komposit warna semu standar tersusun atas saluran inframerah dekat, merah dan hijau, yang masing-masing diberi warna berturut-turut merah, hijau, dan biru. Komposit warna seperti ini menyebabkan bahwa rumput tampak merah muda cerah hingga magenta. Pepohonan berdaun lebar tampak merah agak gelap, kemudian tubuh air jernih berwarna biru tua kehitaman. Tanah berpasir tampak kebiruan muda dan sebagainya. Kenampakan citra komposit warna semu standar menyerupai pada kenampakan foto udara inframerah berwarna semu. Satu citra multispektral dengan cara yang sama dapat dibentuk menjadi banyak citra komposit, di mana masing-masing kombinasi akan menonjolkan kenampakan sesuai sifat spektral objek yang disesuaikan dengan tujuan interpretasi. Kawan-kawan, berikut beberapa kegunaan pada saluran dari lensa 7 ETM+. Biru, saluran yang pertama yaitu tanggap terhadap penetrasi tubuh air serta mendukung analisis sifat khas penggunaan lahan, tanah, dan vegetasi. Saluran 2, hijau, mengindra puncak pantulan vegetasi, perbedaan vegetasi, dan nilai kesuburan. Saluran 3, merah, memisahkan vegetasi serta memperkuat kontras, kenampakan vegetasi, dan non-vegetasi. Keempat, inframerah dekat, tanggap terhadap biomasa vegetasi, identifikasi tanaman, serta memperkuat kontras tanaman dan air. Yang kelima, inframerah sedang, menentukan jenis tanaman dan kandungan air, serta membantu menentukan kondisi kelembapan tanah. Saluran yang keenam, inframerah termal, deteksi perubahan suhu objek, serta analisis gangguan vegetasi. Kemudian untuk yang saluran 7, inframerah sedang, berguna untuk interpretasi formasi batuan dan analisis bentuk lahan. Sedangkan saluran ke-8 adalah saluran pankromatik, resolusi spasialnya sangat tinggi, sehingga bila dikompositkan dengan beberapa saluran yang lain, mungkin kita akan mendapatkan resolusi spasial yang juga relatif tinggi. Kemudian, sifat-sifat objek dalam menyerap, mentransmisikan atau memantulkan suatu energi atau gelombang elektromagnetik dapat menjadi acuan pemilihan saluran yang berdasarkan panjang gelombang. Misalnya, untuk studi kasus batas daratan dan perairan, dengan memperhatikan pantulan tanah mulai naik pada saluran merah, air semakin mengecil pada saluran ini. Kemudian pada saluran inframerah dekat, tanah reflektannya semakin tinggi dan air semakin kecil. Sedangkan pada inframerah tengah, pantulan air sangat kecil tetapi pantulan tanah masih besar. Pada kasus ini, saluran yang dipilih adalah inframerah dekat, inframerah tengah, dan merah, yang masing-masing secara berurutan diberi warna merah, hijau, dan biru, dengan asumsi akan menonjolkan beda daratan dan perairan. Air akan tampak berwarna hitam dan tanah akan berwarna lain menyesuaikan dengan jenisnya. Pada tampilan kita bisa melihat bahwa pada lensa 7 itu terdiri dari saluran 4, 5, dan 3, dan lensa 8 terdiri dari saluran 5, 6, dan 4. Hasilnya adalah tampak citra seperti citra komposit seperti pada tampilan. Kawan-kawan,
Ini adalah salah satu tampilan citra spot multispektral komposit warna semu. Gambar kiri dengan komposisi saluran inframerah tengah, inframerah dekat, dan merah. Gambar kanan dengan komposisi inframerah dekat, merah, dan hijau. Tampilan kiri vegetasi muncul dalam nuansa hijau, tanah gundul dan area tebang habis tampak keunguan atau magenta. Area merah terang di sebelah kiri adalah lokasi kebakaran aktif. Gumpalan asap yang berasal dari lokasi kebakaran aktif tampak berwarna kebiruan samar. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, vegetasi muncul dalam warna merah. Gumpalan asap tampak putih kebiruan cerah dan kobaran api tidak nampak. Dari sini, dari komposit dua pewarnaan ini, kita akan dapat melihat bahwa sesuai dengan tujuan masing-masing, kita akan dapat menggunakan berbagai komposit untuk interpretasi kita. Seperti pada gambar yang sebelah kiri, kebakaran dengan kombinasi yang ada, api akan terlihat jelas, tetapi asap terlihat sangat tipis. Kemudian pada gambar sebelah kanan, asap terlihat jelas. Kadang pada waktu kebakaran api sudah mulai mengecil atau padam, tetapi pada lahan gambut sering asap akan membumbung. Ini masih dapat kita lihat sehingga titik-titik kebakaran masih dapat kita identifikasikan. Seperti itulah kira-kira salah satu kenapa sih kita melakukan komposit citra multispektral. Kawan-kawan, rangkuman dari apa yang sudah kita sampaikan adalah yang pertama, tampilan tiap saluran citra ditampilkan secara monokromatik, umumnya ditampilkan dalam nilai kecerahan atau skala abu-abu. Yang kedua, warna dalam spektrum tampak adalah warna yang tersusun oleh 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Warna inilah yang dijadikan dasar dalam komposit citra. Yang ketiga, warna pada citra komposit terdiri dari warna asli dan warna semu. Citra komposit warna asli tersusun atas saluran biru, hijau, dan merah, dan tiap saluran itu diberi warna seperti aslinya. Sedangkan warna semu adalah 3 saluran terpilih yang diwarnakan sesuai dengan komposisi RGB, selain urutan dari warna spektrum tampak. Kemudian selanjutnya kawan-kawan silahkan mengisi kuis sebagai bagian dari penilaian pemahaman kawan-kawan tentang materi yang telah dan akan diajarkan. Kawan-kawan, kita telah sampai pada penghujung pertemuan kita kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Gusti Allah yang Maha Agung atas kenikmatan belajar kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh keluarga di rumah.